Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan nilai waktu uang yang sekarang yang akan saya jelaskan bagaimana dengan menggunakan nilai dengan Microsoft Excel gitu ya. Jadi Microsoft Excel itu sebenarnya cukup lengkap, kalian bisa pakai di sana, banyak rumus-rumus finansial. Itu sudah cukup lengkap. Dan ada contohnya gitu ya. Ini contohnya ada future value. Future value itu nanti kalian bisa lihat rumusnya, ada rate-nya. Rate itu apa? Jadi ini variabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel, nanti tinggal diisi. Ini saya sudah kasih penjelasan. Ada rate adalah tingkat suku bunga per periode. N per itu jumlah periodenya. PMT jumlah pembayaran atau cicilan yang dilakukan tiap periode. PV nilai uang saat ini. Harus dimasukkan, payment kita kosongkan, type-nya diisi 0 jika cicilan dilakukan di akhir periode dan 1 jika di awal periode. Oke, ini contohnya. Jadi Budi menyimpan uang di bank sebesar 1 juta, bunga per tahun 10% dan dibayarkan pada akhir setiap bulan. Berapa nilai uang Budi pada akhir tahun pertama? Ya, ini bunga majemuk ya kan, yang kemarin kita bahas, yang dimajemukkan. Berarti kalau ini dia pemajemukannya setiap bulan, berarti setahun ada 12 kali ya. Itu ini cara menjawabnya nih. Oke, jadi kalian buka nanti file Excelnya yang ini ya, ini. Jadi ini ada rate-nya 10%, 12 itu tadi berapa pemajemukannya terjadi dalam setahun. Ini N periodenya, ini 12 juga, 12 kali itu. Paymentnya, PV-nya 1 juta minus ya nilainya ketika kita nabung. Ini di sini di kalau di Excel kita nginputnya minus gitu karena kita keluarin gitu. Itu type-nya 0, hasilnya apa ini ya, ini tinggal rumusnya nih. Nah ini rumusnya, jadi rate-nya itu tadi C5 dibagi D5 ini ya kan, 10% kan dimajemukkannya tiap bulan, berarti C5 dibagi D5 itu. N periodenya apa? 1 dikali 12 karena kan dimajemukkan 12 kali, C6 kali D6. Nih paymentnya 0, ini 0, present value-nya minus 1 juta, type-nya 0 ini. Jadi itu ya. Jadi di sini sebenarnya di Excel nih sudah cukup lengkap, banyak sekali rumusnya bisa kalian pakai. Ini sebenarnya udah ada keterangannya nih, ya kan. Jadi dari function ini, dari function future value itu kita udah ada penjelasannya nih. Return the future value of investment based on periodic constant payment and constant interest rate. Nah, ini sebenarnya jadi penanda nih yang sebelumnya saya pernah bahas. Jadi rumus ini bisa dipakai jika apa? Constant payment. Jadi kita nabungnya, investasinya itu konstan nilainya, dan interest rate-nya, bunganya juga konstan, tidak berubah selama periode tersebut. Jadi selama periode tersebut setornya konstan, bunganya konstan. Diingat-ingat, rumus ini hanya bisa dipakai kalau seperti itu. Kalau dia berubah-ubah ya kita pakai yang ini, yang lalu pernah saya bahas. Ini ketika berubah-ubah, jadi nanti kalian masukin angkanya satu-satu manual gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi ini ya. Oke, jadi rate itu apa? Rate is the interest rate per period, itu kan. Ini di sini dia ada ngasih contoh nih, use 6% dibagi 4 for quarterly, ya kan, quarterly payment. Jadi dibagi 4 kalau dia quarterly. Itu ini juga sama, N periode. Itu is the total number of payment period in the investment. Tuh. Jadi sebenarnya rumus-rumus ini ada, kalian kalau mau cari itu ada di sini nih. Coba kalian buka function itu, pilih finansial nih, dari berapa ini pilih finansial. Nah ini semua rumus-rumus yang bisa dipakai untuk ngitung
semua rumus yang berkaitan dengan finansial gitu ya. Bahkan untuk tugas akhir kalian sebenarnya juga bisa ambil dari rumus-rumus yang ada di sini gitu. Jadi kalau tadi ini future value. Nah, ini. Nah, kalian sebenarnya bisa belajar sendiri have on this function. Nah, ini. Di sini kalian bisa belajar sendiri sebenarnya bahasa Inggris nggak apa-apa. Kan kalian sudah jago nih, ya. Jadi ini sudah ada nih, ini ada contohnya juga. Ini amount payment, ini ada contoh-contohnya. Ini kan sebentar soalnya. Oke, ini ada contohnya. Oke. Ini ada contoh satu itu. Ini ada contoh 2, ini ada contoh 3, contoh 4 itu. Ya. Jadi sebenarnya kalian bisa belajar sendiri juga nih di sini. Ya, tinggal dibaca aja. Ini ada red, ada end period, ini required, ini berarti harus diisi ya. Kalau optional berarti bisa diisi, bisa enggak. Itu. Oke. Lanjut lagi ke sini tadi. Jadi ini rumusnya artinya kalau tadi itu 10% bunganya dimajemukkan tiap bulan berarti 12 kali. Uangnya awal 1 juta berarti uangnya setelah 1 tahun jadi 1.104 gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Contoh 2, Budi menyimpan uang di bank sebesar 150.000 setiap bulan. Ya, kalau yang tadi sebelumnya dia nyimpan di depan 1 juta, habis itu didemin. Gitu ya, tapi bunga dimajemukkan tiap bulan. Kasus yang kedua, dia simpan 150.000 tiap bulan tuh, tiap bulan dia nabung terus. Bunga per tahunnya 10%, tapi dimajemukkannya tiap bulan. Nah, berapa nilai uang Budi di akhir tahun pertama? Sama tadi. Jadi rate-nya 10% dibagi 12, end periodenya tadi 1 kali 12 itu payment-nya minus 150.000, PV-nya 0 ya kan, payment-nya kan kita lihat nih tadi nih. Menyimpan uang kalau dia rutin setiap bulan berarti anuitas. Ya, dibedain. Ketika anuitas masuknya ke PMT ini, payment-nya. Present value-nya 0 karena memang dia tidak ada uang di depan gitu. Itu ya. Itu. Type-nya berapa? Type-nya 0 itu. Uangnya berapa? Jadi 1.884.835. Rumusnya mana? Ini tadi. Ini 10%. Ini kalau kalian lihat. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Rate-nya ini 10% dibagi 12. End periodenya 1 dikali 12. Payment-nya minus 150.000. Present value-nya 0. Type-nya 0. Nilai dapatnya dapat ini nih. Oke. Ini hasilnya. Ya. Oke, itu soal nomor 2. Balik lagi sekarang soal nomor 3. Biaya masuk perguruan tinggi saat ini adalah 50 juta. Berapa biaya masuk perguruan tinggi 20 tahun yang akan datang? Asumsi rata-rata inflasi 8% dengan menggunakan fungsi future value. Oke. Jadi rate-nya 8%, end periodenya 20 tahun, payment-nya nggak ada, present value-nya 50 juta gitu ya. Minus 50 juta berapa sih? Itu nilainya 233 juta. Ini contohnya. Ya. Ini rumusnya. Rate-nya 0,08 tadi, inflasinya 8%. Jadi 50 juta sekarang biaya kuliah berapa sih 20 tahun lagi kalau inflasinya 8%? Ya, jadi 20 tahun lagi ini mungkin zaman anak-anak kalian itu sekian gitu ya. Jadi itu nilainya 233 juta gitu. Jadi kalian bisa ngitung juga nih kalau kuliah sekarang rata-rata kalian habis mungkin 1 bulan 1 juta gitu dikali 36 gitu ya. Sorry. $36 juta gitu ya. 36 juta ya, ini tinggal masukin aja nih tadi nih. Jadi kalau di Poltek gitu ya, contoh habis 1 bulan 36 juta. 36 juta
Berarti tadi tuh kalau sekarang untuk kuliah di Poltek habis minimal 36 juta untuk 3 tahun, ya 20 tahun lagi kuliah di Poltek tadi habis 167 juta. Itu dengan asumsi inflasi 8%. Kalau inflasinya lebih tinggi lagi berarti nilainya jadi naik lagi gitu ya. Oke, ini pelajaran real buat kita kenapa pentingnya kita mulai investasi dari sekarang gitu ya. Jadi jangan ditunda. Oke, kasus berikutnya. Sorry, tutup saja. Kasus berikutnya, asumsi ini setiap bulan, contoh keempat ini setiap bulan kita nabung di bank sebesar 250.000. Saldo awal tabungan kita 10 juta. Asumsi kita punya 10 juta di awal nabung, terus bulan berikutnya kita mulai setor 250.000, gitu kan. Bunga bank per tahun 6% dengan asumsi tidak ada potongan biaya, atau gini aja, 6% ini sudah net setelah dipotong tadi administrasi lah. Berapa biaya, berapa uang yang akan kita dapat 20 tahun yang akan datang gitu. Oke, jadi rate-nya 6% dibagi 12 karena tadi ya dilakukan pemajemukannya per bulan, angsurannya bayar per bulan, ini berarti ada anuitas payment per bulan, periodenya 20 kali 12. Nanti kita setor sebanyak 240 kali. Ini paymentnya 250.000. Ini uang kita di awal yang kita setor 10 juta. Berapa sih nilainya kalau kita nabung 250.000? 148 juta. Oke. Jadi ini bisa untuk belajar ini. Oke, ini contoh kasusnya. And periodenya rate-nya 6% dibagi 12. And periodenya 20 dikali 12. Itu paymentnya 250.000, present value-nya 10 juta. Oke, dapatnya 148 juta. Iya. Ini untuk ngitung, jadi kalau kita nabungnya 250.000, uang di depannya 250 juta. Nanti kita lanjut lagi di present value-nya.